Hai, video kali ini adalah video lanjutan dari video pembuatan project Smart Lamp. Pada video part 1 kemarin, saya sudah jelaskan tentang alat dan bahan, cara kerja setiap komponennya, serta rangkaian lengkap dari Smart Lamp. Dan untuk video di part 2 ini, saya akan menjelaskan tentang program atau codingnya. Sebelum masuk ke program, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu hasil dari rangkaian yang sudah saya jelaskan di part 1 kemarin. Di sini saya buka dan rangkaiannya ada di dalamnya sini, di bawah PCB LED-nya. Bisa dilihat ada WMOS, konverter, serta SSR, dan tidak lupa ada transistor 9013. Rangkaian ini saya buat di PCB lubang untuk menghemat waktu saja. Mungkin kedepannya bisa dibuatkan desain PCB-nya agar lebih bagus lagi. Baik, untuk memprogramnya, kita sambungkan terlebih dahulu Smart Lamp ini ke komputer kita. Setelah disambungkan, akan menyala indikator dari konverter. Kemudian kita masuk ke aplikasi Arduino IDE di komputer kita. Baik, sebelum masuk ke codingannya, saya jelaskan terlebih dahulu. Codingan yang akan saya buat nanti adalah kontrol Smart Lamp Web Server via Local Area Network. Jadi, Smart Lamp kita akan kita jadikan sebagai web server. Maksudnya gimana? Ketika HP dengan Smart Lamp dalam satu jaringan yang sama, dan HP kita buka browser dan mengetikkan alamat yang ada pada Smart Lamp, nanti Smart Lamp kita akan mengirimkan halaman web yang di dalamnya berisi sebuah tombol yang digunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampu tersebut. Dan kontrol ini hanya sebatas local area network. Maksudnya gimana? HP dan Smart Lamp kita harus dalam jaringan yang sama. Di sini Smart Lamp kita bisa kita gunakan dalam dua mode. Mode yang pertama adalah mode access point, di mana Smart Lamp kita akan memancarkan hotspot. Nanti di HP kita tinggal buka WiFi, kemudian sambungkan ke hotspot dari Smart Lamp tersebut. Kemudian buka browser, mengetikkan alamat Smart Lamp, kemudian kita akan melihat tampilan web server untuk menghidupkan dan mematikan lampunya. Mode kedua adalah mode station, di mana Smart Lamp kita hubungkan terlebih dahulu ke router atau WiFi terdekat atau WiFi di rumah. Kemudian HP kita juga disambungkan dengan WiFi yang sama. Dengan begitu HP dengan Smart Lamp jadi satu jaringan. Kemudian tinggal buka browser, ketikkan alamat Smart Lamp-nya, nanti akan muncul halaman web untuk mematikan dan menghidupkan lampu kita. Langsung saja kita menuju Arduino IDE untuk membuat codingannya. Oke, di sini adalah codingan yang sudah saya buat. Tapi sebelum itu, jika kalian baru pertama kali menggunakan Arduino IDE ini, maka pada bagian tools dan board tipe tidak akan muncul board tipe ESP8266 Lolin WMOS ini. Jadi kalian harus tambahkan terlebih dahulu. Caranya adalah klik file, preference, kemudian di additional board manager URL ini kita ketikkan ini di bagian preference seperti ini, klik OK, kemudian klik tools, pilih board manager, kita tunggu sebentar. Kemudian di sini kita ketikkan ESP8266. Nah, kemudian klik install. Di sini saya sudah menginstalnya. Setelah install, maka nanti akan muncul boardnya di tools, board muncul ESP8266 board. Lalu kalian tinggal pilih yang Lolin WMOS D1R2 Mini. Kemudian klik tools lagi. Setelah kalian sambungkan Smart Lamp kalian ke PC atau ke komputer kalian, nanti akan muncul portnya di sini. Di saya munculnya di port COM5, kita pilih ini. Baik, setelah kita setting board dan portnya,
Saya jelaskan codingan ini terlebih dahulu. Pertama, di baris 1 sampai 3, di sini adalah library yang kita gunakan dalam codingan ini agar codingan ini dapat di-compile. Kemudian ada include page HTML. Page HTML ini adalah halaman web yang sudah saya buat, letaknya ada di sini. Nah, ini adalah halaman webnya. Di sini codingannya sudah bukan C atau C++ lagi. Di sini codingannya pakai HTML. Pada codingan ini, saya mendesain halaman web atau tampilan yang akan ditampilkan di HP kita. Di sini saya menampilkan logo Stemsa, logo elektronika Stemsa, kemudian ada tulisan Elsa Smart Lamp seperti ini, dan juga tombol on off-nya yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu kita. Selanjutnya di baris nomor 6 dan 7, di sini kita setting SSID atau nama WiFi. Di sini nama WiFi-nya saya tulis Smart Lamp. Kemudian password saya kosongi. Jadi ketika kita menyambung ke hotspot Smart Lamp, kita tidak perlu memasukkan password. Kemudian di baris nomor 9 ini adalah untuk menunjukkan port web server kita pakai port 80. Kemudian di baris 11 ini adalah pin yang kita gunakan untuk menghidupkan LED. Pada video part 1 kemarin sudah dijelaskan pin LED-nya atau outputnya kita pakai pin D1 atau pin GPIO 5. Makanya di sini saya tulis 5. Kemudian ada 3 fungsi yang berhubungan dengan kontrol web server kita. Pertama adalah fungsi homepage, digunakan untuk menampilkan halaman web home. Kemudian ada fungsi LED on, digunakan untuk menghidupkan lampu, dan juga fungsi LED off untuk mematikan lampu. Kita masuk ke void setup. Di void setup ini kita setting pin LED kita menjadi output terlebih dahulu dengan pin mode. Kemudian bagian ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa kita men-setting smart lamp kita sebagai access point atau hotspot. Jika kita ingin menggunakannya sebagai station, maka kita pakai codingan yang ini. Seperti itu. Selanjutnya, dari ketiga fungsi tadi, saya on-kan servernya, kemudian saya mulai atau server bikin. Di bagian void loop, hanya ada satu perintah saja, di mana server yang kita buat akan merespon permintaan dari klien. Mungkin itu saja codingannya. Kita compile terlebih dahulu. Nanti codingan ini akan saya bagikan di kolom komentar, tinggal di-download saja. Kemudian upload. Tunggu sampai 100%. Oke, sudah uploading. Setelah ini kamera akan saya tampilkan ke lampunya. Oke, kita lepas dulu kabel untuk downloadnya. Kita masukkan lagi ke dalam wadah. Kemudian kita pasang ke fitting. Oke, sekarang kita tinggal konekkan HP kita ke hotspot dari Smart Lamp. Sudah muncul hotspotnya, Smart Lamp. Setelah itu, kita buka browser. Kita ketikkan 192.168.4.1. Nah, sudah muncul halaman webnya. Kita tinggal tekan saja tombolnya. Coba kita nyalakan.
Lampunya menyala. Kita matikan. Dan nyalakan lagi. Kita matikan lagi. Nah, smart lamp kita sudah berhasil kita program menjadi web server dengan kendali via local area network. Sekian video kali ini, terima kasih.